Dengan adanya pesta makan-makan yang berarti resmi suatu arc dapat dinyatakan telah berakhir. Lalu kira-kira siapakah sosok misterius yang kita lihat di ujung dari chapter 1124 ini? Nah, Garcu Pasal di sini di video ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1124. Dan seperti janji kita nih di kemarin-kemarin, kalau arc Egghead ini selesai, kita akan menunjukkan muka. Ya mungkin buat para penonton TikTok udah sering lihat lah ya, karena saya juga menunjukkan muka di bahasan-bahasan short di TikTok dan sebagainya. Dimana ini rekaman habis sholat Jumat nih, dan habis Jumatan itu enaknya makan padang yang wah mantap pol nih. Nah jadi kita langsung saja ya mereview untuk One Piece chapter 1124. Dan untuk bentukan videonya tenang akan seperti biasa, dimana akan memasukkan panel page dan beberapa gambar yang relevan, dan tidak akan semuanya full muka saya seperti ini karena ya saya juga malas lah ngeditnya kalau full kayak gini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena habis itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Kalian juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya biar makin semangat lah untuk mengonten tentang One Piece-an. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana judul untuk chapter 1124 ini adalah Best Friend. Dan buat yang bingung kok saya ganti baju sih, ya biar sesuai lah ya, kita ngebahas wibu jadi ngebahas baju wibu dan sekalian jualan juga. Buat kalian yang ingin merchandise TV Lomi dimana ada kaos seperti ini dan di belakangnya seperti ini, kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah dimana untuk cover sendiri kita masih melanjutkan volume ke-12, dimana Yamato dia melanjutkan perjalanannya ke arah Kuri, dan di situ Yamato menolong seorang wanita yang mau diculik oleh seseorang yang entah siapakah orang tersebut, karena penculiknya dari gayanya sepertinya cewek juga. Momen ini pun bukankah sangat diparalelkan sekali seperti Oden dahulu menyelamatkan istrinya yaitu Kozuki Toki. Dan chapter sendiri tentu dimulai dengan seorang yang akan mendapatkan cuan terbesar nih dari semua insiden yang terjadi, dan tentu saja dia adalah Morgan. Di sini dia berdebat dengan putri cantik kita yaitu Vivi, di mana Morgan mau menyebarkan semua berita tersebut kepada dunia dan dengan orang-orang yang sedang frustrasi karena berita yang disampaikan oleh Vegapunk yang bukan sama seperti di negeri kita juga yang sedang dalam keadaan kacau. Buat kalian juga nih yang belum baca post komunitas dari Filmi, di mana saya sudah membuat peringatan darurat yang dihubungkan dengan Vegapunk, kalian bisa baca di sini yang isinya ya lumayan lah buat fun-fun doang. Di sini Vivi menjawab menjijikan sekali, bahkan Vegapunk saja melibatkan optimisme dengan mempercayakan dunia dan kau malah ingin membuat orang jauh lebih sengsara. Morgan sangat kesal dengan menjawab, "Hey, urus saja dirimu sendiri. Kalau macam-macam, saya akan mengekspos kau ada di mana." Morgan pun menambah lagi, "Kita tidak akan bisa mengangkat lagi karena dunia akan tenggelam, namun saya tinggal di langit. Jadi ini adalah era yang cocok bagi diri saya sendiri." Dimana Vivi benar-benar hebat nih ngejawabnya, ya emang lah princess kita ini ahli dalam diplomasi. Oh ya ngomong-ngomong, sampai video ini dibuat, kita masih belum tahu juga siapa kira-kira yang akan mengisi cast untuk Putri Vivi kita di live action One Piece season kedua nanti, yang dikatakan juga season 2 ini akan dilanjutkan sampai Drum Kingdom, yang berarti untuk Alabasta tidak akan selesai sampai sekarang. Tetapi sebelum Drum Kingdom, kita pun sudah bertemu dengan Tante Robin kita yaitu Miss All Sunday, yang kira-kira siapa ya cast yang cocok untuk Tante Robin kita? Kalau saya sendiri sih udah jelas Teteh Eva LP. Nah kembali ke Morgan, dia tadinya mau memberikan cerita tentang duel-duel besar dari para Yonkou, di mana Kurohige melawan Lau, Shanks versus Kid, dan Luffy yang membunuh Vegapunk dengan kejam. Dan Vivila di sini dia mulai kesal karena itu tidak mungkin terjadi. Lalu kita kembali lagi nih berpindah ke daerah Egghead. Terlihat di sini Sentomaru Marukun berhasil selamat guys. Alhamdulillah dia menggunakan skoci kecil dan terlihat dia pun di sini meneteskan air mata. Dimana di saat yang sama pun Akainu memanggil-manggil angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. "Halo, cek, jangan bilang semua orang mati. Apa yang sebenarnya terjadi?" Egghead jawab aku. Dimana terlihat Kizaru yang berjalan melewati semua angkatan laut yang dalam keadaan pingsan. Berarti fix banget ya, gila banget haki dari Joy Boy karena satu Egghead sepulau dengan radius sebesar itu terdampak semuanya. Yang kalau Kizaru enggak mah wajar lah ya, dia ini seorang admiral dan bahkan di sini pun terlihat dia berjalan dengan sangat santai, yang berarti dia tidak berdampak sama sekali dari haki yang keluar oleh Joy Boy sebelumnya.
sebelumnya. Dimana sebenarnya ada beberapa poin menarik nih yang akan coba kita bahas terkait Haki ini. Dimana saya sendiri baru-baru ini nonton ulang movie Red dari Utachuan, dan situ ada perkataan kalau haus toku Haki yang dimiliki oleh Shanks ini sangat kuat sekali karena bahkan bisa berdampak ke Vice Admiral. Yang lagi-lagi Oda membawa hal dari movie Red menjadi satu hal canon ke cerita manganya. Dan ingat juga kata-kata Dori Brogi di chapter lalu. Di situ mereka berkata kalau Haki tersebut mungkin lebih kuat dari Shanks yang sejujurnya ini menurut saya cukup ambigu. Dan yang gilanya juga, dua elbaf ini, Dori dan Brogi sepertinya sudah sangat biasa sekali dengan permasalahan Hausoku no Haki. Dan lanjutan juga nih, kenapa Kizaru bisa tidak pingsan terkena Haki dari Joy Boy? Dimana menurut saya ada dua kemungkinan hal itu terjadi. Kemungkinan, aduh anjir ini jadi cringe banget, udah kayak komenan TikTok nih. Lanjut. Dimana pertama, saya masih bingung kenapa Haki Joy Boy tidak ada yang mingsanin pihak kita. Makanya Dori berkata kalau dia tidak merasakan ancaman dari Haki tersebut. Karena bukankah logikanya ini Haki yang disimpan 800 tahun yang lalu, yang berarti tidak tahu siapa target yang akan dilakukan, yang bahkan Emmet pun di sini dia cuma melepas simpul doang, yang berarti bukan target yang diinginkan oleh Emmet juga. Sedangkan tidak hanya para Gorosei yang kena, tetapi para angkatan laut semuanya pun terkena dampak dari Haki tersebut. Kenapa? Apakah karena para angkatan laut ini kasarnya memaksa keadilan jadi terdampak oleh haus toku Haki yang dimiliki oleh Joy Boy? Lalu juga kenapa Kizaru malah tidak terdampak? Dan inilah dua kemungkinan tadi yang barusan kita bahas. Pertama, dia emang kuat, tetapi kayaknya kalau kuat doang tetap bakal berdampak sih. Karena bukankah kelima Gorosei saja mereka sangat kuat sekali tetapi terdampak full oleh Haki dari Joy Boy ini. Lalu alasan kedua adalah karena selama ini Kizaru memang tidak berniat untuk melawan pihak-pihak keadilan yang menjadi musuhnya tersebut, dimana dia terpaksa membunuh Vegapunk, lalu juga terlihat dia masih bisa bergerak dan membiarkan sahabat lainnya yaitu Sentomaru untuk kabur. Jadi ada kemungkinan dari hasratnya itu dia bisa selamat dari serangan Haki yang dilakukan oleh Joy Boy ini. Nah, kembali ke Eket, di sini Kizaru pula lah yang menjawab telepon dari Akainu dengan bilang, "Kau berisik juga ya, ha?" Akainu pun menjawab di sini, "Kenapa kau yang menjawab, Borsalino? Apa yang terjadi dengan yang lainnya?" Dijawab lagi oleh Kizaru, mereka semua pingsan dan mengeluarkan busa dari mulut mereka. Dan Akainu pun menjawab, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan Saiyan Saturn? Apakah dia selamat? Lalu bagaimana dengan Power Station? Apakah ada target yang selamat?" Yang benar-benar lah ini Akainu, dia tidak tahu situasi seperti apa, yang wajar juga sih, dia kan jauh ya. Jadi tidak tahu keadaan sebenarnya kayak gimana dan langsung nyerocos doang. Di sini pun Kizaru menjawab dengan sangat santai, "Aku akan membiarkan para angkatan laut muda nanti menjelaskan dengan detail kepadamu ketika mereka telah sadar." Dimana Akainu pun sepertinya kesal oleh jawaban Kizaru, dan situ pun dia menjawab, "Kau sebaiknya tidak bermalas-malasan lagi, Borsalino." Dan inilah momen dimana Kizaru akhirnya sangat kesal oleh jawaban Akainu, dimana dia pun menjawab, "Hei Sakazuki, aku penasaran, apa kau pernah membunuh sahabatmu?" Dimana di momen ini pun terlihat momen-momen flashback antara Kizaru dengan Vegapunk, mulai dari awal pertemuannya lah. Yang lucunya, di situ Vegapunk langsung bertanya, "Berapa yang mau kalian bayar untukku?" Borsalino pun bingung, "Hah, apa maksudmu?" Dan Vegapunk menjawab lagi, "Saya tahu penangkapan ini hanyalah formalitas saja kan. Aku tahu kalian menginginkan otakku untuk bekerja kepada kalian. Jadi berapa biaya yang akan kalian berikan padaku untuk penelitianku ini?" Yang kalau kalian lihat dari pakaiannya, di sini Vegapunk sepertinya dia masih berada di organisasi Match dan belum masuk ke bagian dari pemerintah dunia. Dimana kita pun berpindah lagi ke beberapa saat yang lalu, dimana terlihat bahkan Kizaru membantu Sentomaru, Kuma, dan yang lainnya untuk membangun Eket yang sejujurnya ini gila banget. Dia seorang admiral tetapi ikut menguli untuk membantu para sahabat-sahabatnya. Ya lagi-lagi di sini terlihat juga hubungan mereka yang kita lihat sebelumnya di flashback Kuma, Bone, Vegapunk, Kizaru, Sentomaru, dan Kuma yang terlihat mereka sangat dekat sekali. Ya memang sedekat inilah Kizaru kepada mereka semua. Dan di sini pula ada hal yang luar biasa oleh Oda, di mana kita diperlihatkan momen ketika Kizaru membuat kakek Vegapunk menjadi donat, tetapi dari perspektif dirinya sendiri. Yang gila, ini panel dalam banget sih. Oda emang luar biasa ya, dia tidaklah pemalas cuma asal ngambil panel lama ditempel di panel baru. Di sini Oda menggambar ulang dengan perspektif yang berbeda, yang selalu nice lah untuk Oda terkait hal-hal semacam POV kayak gini.
Dan di satu panel yang sangat luar biasa mantap juga, dengan background Pulau Egghead yang sebelumnya mereka bangun bersama dan terlihat sudah terbakar habis, di sini pula Kizaru dalam keadaan siluet dan dia pun berkata, "Kau pikir aku mengulur-ngulur waktu, Sakazuki?" Terlihat dari kata-kata ini saja, Akainu sudah cukup kaget karena pastinya dari tone yang diucapkan oleh Kizaru berbeda dari biasanya. Yang biasanya Kizaru ini tipe yang santai dan berkata ya seadanya. Tetapi di sini tone-nya berbeda, makanya Akainu pun ngerasa kalau ada yang berbeda nih dari saudaranya, yaitu Kizaru. Dan Kizaru pun berkata lagi, "Datang dan lihatlah sendiri, kau bocah sialan." Yang Asuino pun akhirnya terdiam dan tidak merespon lagi kata-kata Kizaru dan dia bahkan meminta maaf. "Maafkan aku, brother," yang wah sebenarnya dari sini kelihatan banget sih hubungan mereka itu bener-bener udah klop banget lah di antara keduanya. Yang wajar juga Oda sebelumnya pernah ngasih tahu kalau mereka bertiga, Akainu, Kizaru, dan juga Aokiji, mereka ini bergabung menjadi angkatan laut dalam waktu yang berdekatan dan mereka pula memiliki usia yang sepantar. Jadi bukankah sangat tidak aneh jika ketiganya bersaudara atau bersahabat seperti itu. Dan menariknya kata-kata brother yang diucapkan oleh Akainu menurut orang Jepang sana ini udah sama lah seperti persaudaraan dari trio ASL kita, yaitu S, Sabo, dan Luffy. Yang bukankah dari sini sangat membuktikan sekali sedekat itulah hubungan di antara orang-orang ini. Yang jika iya, menurut saya ini akan menjawab beberapa hal terkait kata-kata Kizaru di mana sebelumnya dia berkata, "Apa kau pernah membunuh sahabatmu?" Yang kita tahu juga kan, Akainu tidak tega membunuh Aokiji di duel mautnya dan akhirnya membiarkan dirinya selamat. Lalu juga bukankah ada momen ketika Kuzan yang ngomong kepada Smoker untuk memberitahu kepada Akainu sebagai seorang Fleet Admiral yang baru, yang lagi-lagi walau mereka berselisih tetapi ya lagi-lagi yang namanya seorang saudara masih harus peduli satu sama lain. Yang bukankah ini gila banget. Nah, kita berpindah lagi nih ke tim Sunny dan kapal Elbaf, dimana pesta minum yang kita lihat di chapter lalu sudah berakhir guys, dimana Franky bilang cuma satu minum dan selesai. Yang ini aneh banget. Tapi Jinbei sangat ngerti sekali karena Luffy sedang merasa down sekali karena gagal menuntaskan satu-satunya misi, yaitu untuk membawa kakek Pang pergi dari Pulau Egghead. Menariknya, Franky yang terlibat langsung menghadapi semua musuh di bagian bawah, dia cerita kepada Jinbei tentang sebenarnya mustahil banget nih bagi kita untuk bisa kabur dari semua hal yang terjadi, di mana ada Admiral, ada CP0, ada Seraphim, armada besar angkatan laut, bahkan kelima Gorosei pun sampai datang ke pulau ini. Yang saya sendiri masih berpikir keajaiban apa yang membuat kita bisa kabur dari semua hal seperti itu. Yang lagi-lagi inilah yang saya suka dari Oda Sensei. Ingat di awal tahun dia bilang semoga Luffy dan yang lain-lainnya bisa keluar dari Egghead dengan selamat, yang berarti ada sedikit keraguan nih dan kebingungan bagi Oda sendiri gimana ya kira-kira cara membuat mereka dapat keluar tetapi tidak benar-benar terkesan plot armor yang dipaksakan. Ya lagi-lagi plot armor pasti akan selalu ada bagaimanapun caranya. Cuma tinggal bagaimana Oda mempackage si plot armor ini agar tidak terlihat terlalu obvious dan dia lebih seamless aja lah untuk pembentukannya. Dan momen itulah yang menurut saya cukup oke dengan menunjukkan haki Joy Boy yang disimpan dalam sebuah simbol. Nah hebatnya Oda, momen simpul ini pula bukanlah hal super baru yang tiba-tiba boom muncul satu chapter dengan semua penjelasan ilmiah seperti di serial-serial lain. Tetapi untuk simpul ini, Oda sendiri pun sudah memperkenalkan kepada kita lebih dari 12 tahun yang lalu saat momen time skip dari Nami yang dia pergi ke Pulau Eteria, salah satu pulau yang memiliki teknologi sangat maju juga. Nah dimana Jinbei pun sangat setuju sekali dengan perkataan Franky dan Zoro yang emang dia mah super dingin doang lah, dia cuma menjawab, "Hah, itu malukan sekali. Luffy sudah menjadi seorang kaisar sekarang, kematian orang tua seperti itu seharusnya tidak berdampak buruk kepada dirinya." Yang aduh ini babang Zoro kita sangat tidak mengerti suasana. Tapi ya bukankah memang seperti itulah sifat dari cermet Luffy tersebut. Dan tepat pada saat itu kita diperlihatkan Lilith yang akhirnya sudah bangun. Mereka berada di sofa Elbaf yang wanjir ini gede banget, dimana mereka udah kayak semut lah, bukan di kasur lagi tetapi ini cuma di sofa doang yang bahkan butuh adanya tangga juga. Sambil nunggu terlihat Nami lagi baca buku nih yang aduh tata kita ini rajin banget ya, emang udah idaman banget lah Nami untuk dijadiin. Di sini mereka memberitahu Lilith kalau kami tidak bisa menyelamatkan Vegapunk selain dirimu, maafkan kami ya, dimana sebelumnya Atlas mengajarmu sangat keras sekali dan kami mengerti kenapa kau tidak sadarkan diri. Tetapi jawaban dari Lilith sangat menarik sekali. Di sini pun dia berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah mendengar semuanya apa yang telah terjadi." Dimana Sanji sangat bingung sekali, mendengar dari siapa? Dan Lilith pun menjawab, "Aku hanya butuh nangis sesaat." Dan dia pun akhirnya menangis yang Usopp pun ikutan bingung dengan menjawab, "Bagaimana kau bisa menjadi evil tetapi kau menangis seperti ini?" Lilith pun menjawab lagi,
"Hey, aku lapar," dan mereka semua pun lagi-lagi kebingungan karena kok bisa-bisanya dia cepet banget berdukanya malah jadi lapar. Tetapi Lilith sendiri pun sadar alasan dia lapar karena pasti sudah tidak terhubung lagi dengan Vegapunk dari York yang memang tugasnya adalah untuk makan, WC, dan ya MCK lah. Yang akhirnya dibawalah Lilith ke meja Elbaf dan terlihat suasana di sana sangat buruk sekali karena Luffy yang masih depresi karena gagal menyelamatkan kakek apel. Dan dia hanya makan 5 buah apel saja, tetapi ini apel raksasa yang sangat besar sekali. Jadi Luffy, kau menganggap ini sebagai hal yang sangat buruk, tetapi tenang saja, aku baru saja mendengarnya dan aku sangat yakin sekali. Yang lagi-lagi Sanji bingung dengan maksud yang Lilith bilang terus-menerus kalau dia baru saja mendengarnya. Yang dari siapa dia mendengar hal tersebut yang kita juga masih ikutan bingung nih untuk hal ini. Lilith pun melanjutkan, beberapa detik lalu aku menangis karena tentu saja aku sangat sedih sekali dengan kematian semuanya. Tapi baik lagi, itu semua hanyalah masalah perspektif saja. Dimana ini adalah kebenarannya, mudahnya kami semua masih hidup. Yang bahkan walaupun secara fungsi mereka semua telah mati. Yang bukankah di One Piece bingung, kita juga membaca ikutan bingung. Lilith pun di sini ngomong lagi, intinya apa yang mau saya katakan adalah kau telah memenuhi janjimu kepadaku, jadi jangan terlalu bersedih, Luffy. Nah, untuk bagian kematian ini pun akan coba kita bahas tipis ya di sesi analisis nanti. Dan kita masuk ke halaman terakhir chapter ini. Setelah mendengar kata-kata Lilith, Luffy pun langsung semangat dan memanggil semua Elbaf dengan berterima kasih. Perjamuan pun akhirnya dimulai. Yang sudah ini gila sih, Elbaf itu sangat respect banget orangnya. Karena sebelumnya ketika Luffy dalam keadaan tidak mood, mereka pun menunda hidangan padahal sebelumnya sudah mereka siapin. Yang emang orang-orang Elbaf ini sangat luar biasa sekali. Di sini pun Robin memeluk Chopper sambil bilang, jika kita ke Elbaf, kupikir kita bisa bertemu dengan Saul. Yang Chopper pun terlihat senang, namun terlihat engap nih dipeluk Robin yang udah kayak kita meluk Anabula seperti apa. Dimana Elbaf pun berkata kepada Luffy, Vegapunk bilang siapapun yang menemukan One Piece akan mengguncang dunia. Kau pikir siapa yang akan mendapatkannya dan menjadi raja bajak laut? Dimana Luffy pun menjawab, hey, kau pikir apa alasanku pergi berlayar? Dan aku tidak peduli jika kalian bersamaku atau akan melawanku, karena akulah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Yang wadaw banget nih. Dimana Elbaf pun tidak ada yang butthurt atau tersindir dan mereka hanya bisa tertawa mendengar kata-kata dari kapten kita. Dimana akhirnya semua orang terlihat berpesta di satu panel terakhir ini. Dimana Lid pun ada, Zoro juga ada, yang bahkan ini bocil Bone bisa-bisanya minum sake. Yang astagfirullah yang belum umur nih. Tapi kalau udah umur juga kan nggak boleh ya, khamar itu haram. Yang jujur sih suka banget ngelihat momen-momen mereka di kapal dan senang-senang seperti ini, yang lebih relate aja ya kayak kehidupan sehari-hari di mana mereka menikmati hidup seperti itu. Dan narator pun kembali berkata, berlayar menuju pulau dari para raksasa yang sudah ditunggu sejak lama, sebuah negeri dongeng dari Elbaf. Dan kita pun diperlihatkan satu panel terakhir dari siluet seseorang yang berada di Warland Elbaf, di mana dia pun berkata, kemarilah, dan chapter pun berakhir di bagian itu. Dan buat yang bingung kenapa namanya Warland, karena ya emang gitulah, Elbaf sebenarnya bukan nama pulau, tetapi untuk Elbaf ini hanya sering disebut sebagai negeri raksasa doang, dan nama pulaunya malah disebut sebagai Warland saja. Ya, bahasan tentang semua hal Elbaf pun sudah pernah saya bahas di satu video ini. Kalian bisa tonton videonya setelah menonton review ini yang akan saya simpan juga di deskripsi di bawah. Oke, kita masuk ke sesi analisis nih buat kalian para pecinta bacot Nomi atau teori no jutsu. Pertama kita akan bahas dulu nih, siapakah sosok mencurigakan di Pulau Elbaf yang kita lihat dari halaman terakhir chapter ini. Ya udah banyak lah ya yang berteori di kolom komentar spoiler kemarin, di mana ada dua sosok yang menurut saya cukup mencurigakan. Tapi kalau dari siluet pakaian, botol sake, dan topi ini bukankah sangat identik sekali dengan seseorang yang minum bersama Crocus di cover story yang dulu pernah kita lihat juga. Dan sampai sekarang kita bahkan masih belum tahu siapakah sosok tersebut yang sedang bersama Crocus, di mana dua teori yang populer, di mana pertama kalau bukan Chopper Gaban, dia adalah Shiki, karena di versi digital warna rambutnya adalah kuning seperti Shiki, yang bukankah cukup cocok juga dengan perawakan dari Shiki. Kenapa dia bersama Crocus, yang lagi-lagi mereka ini adalah bajak laut generasi lama, jadi sangat wajar sekali. Dan sebenarnya ada banyak sekali sih faktor pendukung kalau Shiki akan kembali munculkan lagi di cerita One Piece, dimulai dari dia yang dimunculkan di chapter 0 yang awalnya hanya untuk movie Strong World doang. Yang walaupun kita tahu dari movie tersebut jika Shiki adalah karakter canon, tapi nggak nyangka nih Oda bakal menunjukkan kepada kita saat perkenalan dari God Valley dan mantan kru dari Bajak Laut Rocks. Yang tidak hanya itu, di flashback God Valley sendiri, Oda benar-benar menunjukkan Shiki yang ada kayak
Ngapain sih ditunjukin kalau nggak bakal dimunculkan lagi, yang bahkan di SBS paling baru pun Oda lagi-lagi membawa satu karakter Shiki dan dia sebutkan di SBS tersebut, dimana Oda berkata kalau Shiki ini memiliki kemampuan yang sebenarnya tidak dia inginkan karena kemampuan terbang di dunia One Piece sangat OP menurut Oda. Jadi bukankah dengan banyaknya sekali hal-hal yang Oda munculkan terkait Shiki di beberapa waktu terakhir, yang apakah mungkin dia akan Oda munculkan kembali di arc terakhir yaitu Pulau Elbaf? Lalu opsi kedua yaitu jika karakter ini adalah Chopper Gaban. Ya lagi-lagi dari dulu satu karakter misterius yang kalau ada siluet pasti Gaban, ya pokoknya udah Gaban mula. Kalau ada siluet seperti itu, yang bukankah Gaban pun akan cukup masuk akal karena dia nakama dari Crocus di Bajak Laut Roger, dan belum lama juga diungkapkan tentang kru Raja Bajak Laut yang tahu semuanya tentang Void Century tetapi mereka hanya terdiam, yang bukankah sejauh ini hanya Rayleigh lah yang diperkenalkan kepada kita. Dan tidak hanya itu, kalau kalian sadar, di awal kita diperlihatkan Shanks yang muncul di Pulau Elbaf. Di situ dia berkata kalau saya tidak menyangka akan bertemu sahabat lama yang saya kira dia sudah mati. Yang bukankah cukup masuk akal kalau itu adalah sesama nakama dari Roger dan tentu saja mungkin orang ketiganya alias Chopper Gaban tersebut. Dimana di setengah saga terakhir Grand Line, Luffy dipertemukan dengan Rayleigh. Sekarang di saga terakhir, bukankah tidak aneh kalau dipertemukan dengan Chopper Gaban, yang atau malah ternyata dia adalah sosok dengan luka bakar yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini. Kita masih belum tahu, tapi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir nih, tentang Vegapunk. Apakah dia masih hidup? Yang sebenarnya apa juga sih konsep hidup dan mati bagi seorang yang memiliki otak sejenius Dr. Vegapunk ini? Yang sejujurnya ini adalah pertanyaan kita sejak lama, yang Oda sendiri pun sudah foreshadowkan beberapa kali. Dimulai dari ketika otaknya masih hidup walaupun Vegapunk telah mati, bahkan seorang Gorosei Mars pun bingung. Di situ pun dia berkata, jadi sebenarnya apa maksud kematian bagi dirimu Vegapunk? Dimana pikiran-pikiran kita pun tersimpan setelah kau mati. Dan tepat di chapter lalu juga kita mendapatkan kan kalimat tentang apa yang didapat dari kematian, yang lagi-lagi kematian lalu menjadi topik menarik yang dihubungkan dengan sang jenius kita yaitu Dr. Vegapunk. Yang bahkan di chapter ini pun Lilith menjelaskan yang lagi-lagi membuat kita sangat bingung kalau katanya kematian hanyalah masalah perspektif saja, yang bukankah ini lagi-lagi membuat kita semakin tidak mengerti apa maksud perspektif oleh seseorang seperti jenius Vegapunk dan apa oleh orang-orang yang lainnya. Yang bahkan yang masih membingungkan adalah dari mana Lilith mendengar itu semua. Dia mencet-mencet headsetnya dan tiba-tiba mendengar semuanya dari sana. Apa yang dia dengar? Yang aduh, ini bikin kita makin tambah bingung. Apa dia mendapatkan semua informasi dari Punk Record kah? Lalu juga bagaimana dengan York, yang bukankah dia juga masih hidup? Dimana satu yang kita tahu, momen Atlas melepas semua koneksinya dengan Punk Record. Dan apakah pasca tersebut Lilith ini menjadi satu manusia yang utuh karena akhirnya dia merasakan lapar, dia pula merasakan kesedihan, yang bahkan kalau kalian sadar dari kata-katanya kepada Luffy, Lilith ini benar-benar menjadi sangat mirip sekali dengan Vegapunk real atau kakek Vegapunk. Makanya apa ya konsep yang udah ambil untuk kehidupan dari Lilith tersebut? Yang aduh, ini jadi puyeng sendiri mikirin manusia jenius ini kayak gimana. Tapi cobalah kalau menurut kalian sendiri seperti apa, coba tuliskan di kolom komentar juga. Dan kita masuk ke sesi terakhir dari video review, yaitu pendapat saya sendiri tentang chapter ini. Ya kalau terbilang ini chapter yang sangat sedikit sekali karena hanya ada 13 halaman doang, yang wah ini sangat pendek sekali. Tetapi isinya lumayan berbobot lah ya, karena banyak masalah emosional doang lah yang udah tampilkan di chapter ini. Dimulai dari Akainu dan juga Kizaru, lalu juga dimulai dengan Lilith, Luffy, dan terakhir adanya sosok misterius yang udah tampilkan. Jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Coba menurut kalian sendiri berapa? Tuliskan di kolom komentar. Dan jadi itulah untuk video review kali ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan kembali libur dan dengan resmi beresnya Arc Egghead, bukankah ada satu momen lagi yang akan kita tunggu-tunggu, yaitu berapa kenaikan bounty dari masing-masing kru topi jerami. Ini akan dibahas di video selanjutnya, jadi pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Dan buat yang mau tahu semua hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke Arc Elbaf, itu sudah saya bahas semuanya di satu video ini, bisa langsung kalian tonton. And I'll see you guys next time.